Sehingga jika seseorang itu menerapkan kebiasaan makan yang salah secara terus-menerus, maka akan berisiko terjadinya peningkatan berat badan sehingga berat badannya ini menjadi berlebih dan obesitas. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast. Ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Kenalin, aku Nadia Mutiara SGZ selaku mahasiswi profesi dietitian IPB University yang akan menemani sahabat sehat pada episode kali ini. Hari ini kita akan ngobrol seputar topik yang sangat penting terutama untuk generasi muda kayak kita nih, yaitu mitos atau fakta usia muda bisa terkena stroke. Untuk membahas topik ini, aku nggak akan sendirian karena kita udah kedatangan seorang narasumber yaitu Kak Sekar. Halo Kak Sekar, selamat datang di Lini Podcast. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Halo Kak Nadia dan sahabat sehat semua. Perkenalkan, namaku Sekar Mira Oktila Abi SGZ, biasa dipanggil Sekar. Saat ini aku merupakan mahasiswi profesi dietitian IPB University. Senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng di sini. Senang juga bisa ngobrol bareng Kak Sekar pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya, untuk sahabat sehat jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Oke Kak, jadi pada episode sebelumnya kita udah pernah nih membahas tentang apa itu stroke dan bagaimana seseorang bisa mengalami stroke. Untuk sahabat sehat yang mungkin belum nonton videonya, bisa klik tautan berikut dan ditonton ya podcastnya. Ngomongin soal stroke, selama ini yang kita tahu stroke itu hanya penyakit yang diderita oleh orang tua. Jadi generasi muda atau yang masih muda kayak kita gini tuh merasa dirinya aman atau terhindar dari stroke. Tapi sebenarnya itu mitos atau fakta sih Kak? Oke, jadi stroke ini memang seringkali dialami oleh orang tua atau lansia ya. Tapi sayangnya persepsi kebanyakan masyarakat itu menganggap usia muda itu aman dan terhindar dari stroke adalah mitos. Karena faktanya ada data dari CDC bahwa terdapat peningkatan prevalensi stroke pada usia 18-44 tahun sebanyak 14,6%. Sementara pada usia 45-65 tahun itu terdapat peningkatan sebanyak 15,7%. Nah, untuk data di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, itu terjadi peningkatan kejadian stroke sebanyak 67% pada usia muda dalam 10 tahun terakhir. Wah, ternyata udah terjadi peningkatan resiko ke arah usia muda kayak kita gini ya Kak ya. Kalau gitu yang muda-muda nih harus tahu nih gimana cara mengenali stroke itu sendiri. Ada nggak sih Kak tanda dan gejala dari kejadian stroke? Oke, untuk tanda dan gejala kejadian stroke itu dari Kemenkes menyingkatnya menjadi segera ke RS. Untuk itu senyumnya tidak simetris, kemudian gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, lalu bicara pelo atau tidak jelas, kemudian kebas atau baal seluruh sisi tubuh, lalu rabun atau terjadi gangguan penglihatan, kemudian ada sakit kepala hebat atau terasa pusing berputar. Nah, jika sahabat sehat ini mengalami tanda dan gejala tersebut, diharapkan untuk segera ke rumah sakit karena hal-hal tersebut menjadi tanda awalnya serangan stroke. Semakin cepat kita ke rumah sakit, maka akan semakin cepat ditangani sehingga peluang untuk pulih akan semakin tinggi. Oke, berarti kita emang harus sigap ya Kak ya. Jika ada tanda gejala tersebut muncul di orang sekitar kita atau bahkan di diri kita sendiri nih. Nah, tadi sempat dibahas juga ya Kak, kalau ternyata sudah terjadi pergeseran kejadian stroke di usia produktif atau usia muda. Kenapa sih Kak kalangan muda ini banyak yang terkena stroke? Oke, jadi untuk jika mengacu kepada Kemenkes, sebenarnya terdapat beberapa faktor terjadinya stroke yang sering dipicu oleh gaya hidup yang kurang sehat. Nah, salah satu contoh gaya hidup yang kurang sehat itu adalah kebiasaan makan yang salah. Sehingga jika seseorang itu menerapkan kebiasaan makan yang salah secara terus-menerus, maka akan berisiko terjadinya peningkatan berat badan sehingga berat badannya ini menjadi berlebih dan obesitas. Oke, contoh kebiasaan makan yang salah kayak apa nih Kak? Oke, untuk kebiasaan konsumsi makanan yang kurang tepat itu bisa dilihat dari kebiasaan konsumsi makanan dan minuman yang manis, kebiasaan konsumsi makanan yang asin, kebiasaan konsumsi makanan yang berlemak, serta kurangnya konsumsi sayur dan buah, sehingga asupan serat hariannya tidak terpenuhi. Nah, untuk datanya sendiri di sini ada data dari Survei Kesehatan Indonesia bahwa di sini ada
rentang usia yang memiliki kebiasaan makanan manis minimal 1 kali sehari. Nah, di sini didominasi oleh kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Sementara untuk konsumsi minuman manis minimal 1 kali sehari didominasi oleh kelompok usia 35 sampai 44 tahun. Selanjutnya nih Kak, untuk kebiasaan konsumsi makanan asin minimal 1 kali sehari itu didominasi oleh kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Lalu untuk kebiasaan konsumsi makanan yang berlemak itu didominasi oleh kelompok usia 35 sampai 39 tahun. Selanjutnya di sini ada kebiasaan konsumsi buah dan sayur. Jadi untuk anjuran konsumsi buah dan sayur harian itu adalah 5 porsi Kak. Di sini bisa dilihat dari semua rentang usia itu paling tinggi yang mengonsumsi buah dan sayur sebanyak 4% pada kelompok usia 50 sampai 59 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengonsumsi buah dan sayur yang cukup sehingga asupan seratnya juga tidak dapat dipenuhi. Oke, berarti di usia muda ini konsumsinya yang seperti makanan manis, kemudian minuman manis, makanan asin dan berlemak itu cenderung tinggi ya Kak ya. Sementara asupan serat dari buah dan sayurnya malah justru rendah. Kalau udah kayak gini nih Kak, dampak apa sih yang bisa timbul di kemudian hari? Oke, kebiasaan makan yang kurang tepat tersebut itu dapat meningkatkan risiko kejadian penyakit degeneratif. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian juga meningkatkan risiko kondisi lain, yaitu terjadinya kadar kolesterol dalam darah yang meningkat. Nah, jika kondisi tersebut itu terjadi, maka akan meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke. Oke, berarti dari makanan bisa berdampak kemana-mana ya Kak ya. Walaupun masih muda, tetap harus memperhatikan makanannya. Gimana sih Kak anjuran makan yang baik? Untuk anjuran sekali makan, kan kita biasanya taunya itu 4 sehat 5 sempurna ya Kak. Ya. Tapi sekarang itu sudah diganti menjadi isi piringku. Nah, cara penerapannya itu adalah kita menggunakan piring makan, kita bagi piring makannya menjadi 2 bagian. Nah, masing-masing setengah bagian tersebut, 2/3 bagiannya kita isi oleh makanan pokok dan sayuran. Kemudian untuk masing-masing 1/3 bagian sisanya itu diisi oleh lauk pauk dan buah. Jadi harapannya dalam penerapan isi piringku ini kita mendapatkan kandungan gizi yang lengkap. Jadi kita mendapatkan karbohidrat dari makanan pokok, kemudian kita mendapatkan protein dari lauk pauk, serta kita juga mendapatkan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Oke, ini ilmu baru nih ya sahabat sehat. Tadi sempat juga nih Kak disinggung dari data Kemenkes ternyata masih banyak masyarakat Indonesia terutama yang usianya muda itu mengonsumsi makanan tinggi gula, kemudian tinggi garam dan tinggi lemak. Dari pedoman isi piringku sendiri, gimana sih cara kita tahu kalau konsumsi gula, garam dan lemak kita itu tidak berlebih dalam sehari? Ya, untuk mengontrol asupan gula, garam dan lemak dalam sehari itu kita bisa pakai ukuran yang biasa ada di rumah. Jadi kita bisa pakai sendok ya. Untuk ukuran gula, maksimal konsumsi dalam sehari itu adalah 4 sendok makan, lalu garam itu 1 sendok teh, serta minyak maksimalnya adalah 5 sendok makan. Nah, selain kita membatasi asupan gula, garam dan lemak dari sendok yang biasa ada di rumah, kita juga harus membatasi konsumsi makanan yang tinggi 3 hal tersebut Kak. Contohnya apa? Contohnya makanan dan minuman kemasan, makanan siap saji, dan makanan yang diolah dengan banyak minyak. Contohnya makanan yang digoreng. Jadi memang makanan-makanan yang 3 itu emang banyak disukai oleh orang-orang usia muda ya Kak ya. Oh iya. Tadi selain kebiasaan makan nih Kak yang harus diperhatikan, ada lagi nggak sih Kak kebiasaan yang mungkin dapat menurunkan resiko kejadian stroke terutama di usia muda? Baik Kak, selain kita merubah kebiasaan makan, kita juga harus memperhatikan kebiasaan kita sehari-hari nih Kak. Jadi kita tuh harus aktif gitu. Apalagi sekarang itu cenderung apa-apa serba mudah sehingga orang-orang yang usia muda ini cenderung menerapkan sedentary lifestyle. Jadi mereka itu tidak aktif. Bahasanya sekarang kan mager ya, malas gerak. Nah, ini datanya bisa dilihat dari data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Di sini bisa dilihat bahwa masih banyak kelompok usia produktif yang aktivitas fisiknya kurang Kak. Terutama di kelompok usia 15 sampai 19 tahun di mana lebih dari 50% populasi di usia tersebut itu aktivitas fisiknya kurang.
Oke, kalau aktivitas fisik sendiri dikatakan cukup itu kalau memenuhi berapa lama nih Kak? Oke, untuk anjuran Kemenkes, aktivitas fisik itu minimal 150 menit per minggu dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Berarti setiap sesinya kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak 30-50 menit. Namun untuk mencapai waktu tersebut mungkin agak susah ya Kak, apalagi buat yang biasa menerapkan sedentary lifestyle gitu. Jadi boleh secara perlahan aja dicoba untuk mulai aktif dibandingkan biasanya. Nanti kalau dirasa sudah mampu bisa dinaikkan intensitasnya agar mencapai anjuran. Oke, berarti nggak masalah ya Kak kalau misalkan kita pelan-pelan dulu, berubahnya nanti akan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, kalau misalkan merokok nih Kak, gimana? Kalau seperti yang kita tahu ya, merokok itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apakah merokok ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kejadian stroke terutamanya di usia muda? Iya betul Kak, jadi merokok itu juga berpengaruh terhadap kejadian stroke, apalagi jika orang tersebut mengalami hipertensi. Nah, sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Sakinah et al. Menyebutkan bahwa orang dengan kebiasaan merokok yang memiliki riwayat hipertensi itu berisiko 1,66 kali lebih tinggi mengalami stroke. Nah, selain merokok juga ada gaya hidup lain Kak yang dapat meningkatkan risiko stroke, yaitu kebiasaan konsumsi minuman beralkohol dan manajemen stres yang tidak baik. Oke, berarti gaya hidup nih ya Kak ya, yang sangat berkaitan dengan faktor resiko meningkatnya kejadian stroke khususnya pada usia muda. Tapi selain dari gaya hidup, mungkin ada nggak sih Kak faktor lain yang berpengaruh juga terhadap peningkatan resiko stroke? Ya Kak, jadi selain faktor yang sudah dibahas tadi, ada faktor yang tidak bisa diubah oleh kita. Itu ada 3, ada usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Nah, untuk usia sendiri, semakin tinggi seseorang, maka semakin tinggi juga risiko dia mengalami stroke. Kemudian untuk jenis kelamin, perempuan itu lebih berisiko mengalami stroke karena terjadinya perubahan hormon saat kehamilan dan saat menopause, saat tuanya. Kemudian untuk riwayat keluarga, jadi seseorang yang memiliki keluarga dengan riwayat stroke dan riwayat penyakit kardiovaskular itu lebih tinggi risikonya mengalami stroke. Nah, ternyata banyak banget ya kayak faktor resiko yang meningkatkan kejadian stroke khususnya pada usia muda, baik yang dipengaruhi sama gaya hidup ataupun yang bahkan nggak dipengaruhi kayak gitu ya Kak ya? Iya Kak, betul. Jadi kita harus waspada, tapi nggak boleh juga terlalu khawatir karena faktor risiko yang tadi sudah dibahas itu adalah faktor risiko yang kebanyakan masih bisa kita usahakan. Jadi kita bisa usahakan dengan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Oke, berarti udah jelas banget nih ya Kak kalau misalkan usia muda aman atau terhindar dari stroke itu cuma mitos, karena faktanya banyak banget faktor yang mempengaruhi atau ikut meningkatkan resiko terkena stroke khususnya di usia muda. Tapi faktor-faktor tersebut ternyata bisa dikontrol atau bisa dicegah ya Kak ya, dengan memperbaiki gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Ya betul Kak, jadi untuk sahabat sehat nih yang masih muda-muda jangan merasa aman terhindar dari stroke karena memang sudah ditunjukkan dengan adanya peningkatan prevalensinya. Jadi harus diperhatikan lagi nih gaya hidupnya, seperti menerapkan pola makan yang baik, kemudian melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan rekomendasi, serta melakukan perubahan kebiasaan hidup menjadi lebih sehat seperti berhenti merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, serta manajemen stres yang baik. Baik, itu tadi bahasan mengenai stroke yang gak hanya diderita oleh orang tua aja, tapi ternyata orang muda atau usia muda kayak kita ini sama beresikonya. Semua pertanyaan sudah terjawab, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Sekar atas sharing ilmunya pada kesempatan kali ini. Sahabat sehat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel dari Lini Sehat. Share juga video podcast ini ke orang terdekat kalian dan kunjungi website dari Lini Sehat juga ya. Tetap jaga kesehatan dan stay healthy dimanapun sahabat sehat berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.